Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Yaitu 1. Menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Yang kedua adalah membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Adapun indikatornya adalah menjelaskan tentang karakteristik perusahaan jasa, menjelaskan tentang bukti transaksi dan aturan debit kredit serta saldo normal, melakukan pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa, dan menyusun neraca lajur pada perusahaan jasa. Menyusun laporan keuangan pada perusahaan. Tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan siswa dapat menjelaskan tentang karakteristik perusahaan jasa, siswa dapat menjelaskan tentang bukti transaksi dan aturan debit kredit serta saldo normal, siswa dapat melakukan pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa, siswa dapat menyusun neraca lajur pada perusahaan jasa, siswa dapat menyusun laporan keuangan pada perusahaan jasa. Untuk materi pembelajaran saat ini adalah penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Jenis perusahaan jasa. Jenis perusahaan menurut badan hukumnya antara lain adalah perusahaan perorangan adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh seorang pengusaha dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan industri. 2. Firma adalah persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih untuk menjalankan satu perusahaan di bawah satu nama bersama, dan para sekutu bertanggung jawab secara tanggung-menanggung. Ketiga, persekutuan komanditer CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu orang atau beberapa orang sekutu yang bertindak sebagai pengurus, namakan dengan sekutu aktif, dan satu orang atau beberapa orang sebagai sekutu diam yang hanya memasukkan uang saja sebagai modal persekutuan tetapi tidak menjadi pengurus persekutuan tersebut. Yang keempat, perseroan terbatas atau disebut dengan PT atau adalah persekutuan yang berbadan hukum untuk menjalankan perusahaan dengan modal usaha terbagi atas saham-saham. Tanggung jawab sekutu pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya. Yang kelima, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Persamaan dasar akuntansi aktiva sama dengan pasiva. Aktiva atau harta sama dengan kewajiban ditambah ekuitas atau kita sebut modal. Aktiva atau harta sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan dikurangi biaya. Jadi ekuitas sendiri itu modal dapat dijabarkan di mana di dalamnya itu terdapat pendapatan, di mana pendapatan ini menambah modal sedangkan biaya ini mengurangi modal. Jadi sekali lagi, aktiva sama dengan kewajiban atau hutang ditambah ekuitas, sedangkan harta atau aktiva sama dengan utang atau kewajiban ditambah modal atau ekuitas ditambah pendapatan dikurangi biaya. Adapun mekanisme debit dan kredit, karena kita nanti akan menghadapi apakah rekening itu didebitkan atau rekening itu dikreditkan, maka kita harus pahami dulu. Untuk rekening aktiva atau harta,
Jika bertambah maka dicatat dalam posisi debit. Tetapi jika berkurang dicatat dalam posisi kredit. Pada saldo normalnya adalah debit. Akumulasi penyusutan aktiva tetap. Adapun akumulasi nanti ada akumulasi kendaraan, akumulasi gedung. Nah, itu jika bertambah dicatat dalam posisi kredit, jika berkurang dicatat dalam posisi debit. Saldo normalnya adalah kredit. Kemudian kewajiban atau hutang. Kewajiban atau hutang itu jika bertambah di posisi kredit, jika berkurang dicatat dalam posisi debit. Saldo normalnya adalah kredit. Untuk modal atau ekuitas, jika bertambah dicatat dalam posisi kredit, jika berkurang dicatat dalam posisi debit, saldo normalnya adalah kredit. Pengambilan prive. Prive itu adalah pengambilan untuk pribadi, pemilik, bukan atas nama perusahaan. Jadi bertambah dicatat dalam debit, jika berkurang dicatat dalam posisi kredit, saldo normalnya adalah debit. Pendapatan. Pendapatan jika bertambah dicatat dalam posisi kredit, jika berkurang dicatat dalam posisi debit, saldo normalnya adalah kredit. Beban atau biaya, ada beban telepon, beban listrik, beban untuk membayar air dan lain-lain, itu jika bertambah dicatat dalam posisi debit, jika berkurang dicatat dalam posisi kredit, saldo normalnya adalah debit. Dalam bentuk akun T silakan nanti dilihat di aktiva, bila aktiva bertambah itu ditaruh dalam posisi debit, jika hartanya berkurang dalam posisi kredit. Itu seperti dalam bentuk akun T ini. Bukti transaksi. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan harus disertai dengan bukti transaksinya. Berdasarkan asalnya, bukti transaksi dibedakan menjadi dua sebagai berikut. Yang pertama, bukti transaksi intern. Bukti transaksi intern merupakan pencatatan kejadian dalam intern perusahaan, biasanya berupa memo dari pimpinan atau orang yang ditunjuk. Bukti memorial merupakan bukti transaksi intern dalam bentuk memo dari pejabat dalam perusahaan kepada bagian akuntansi untuk mencatat suatu peristiwa atau kejadian yang sifatnya ekstern. Misalnya penafsiran kerugian piutang, pembebanan biaya yang dibayar di muka, penyusutan aktiva tetap, pemakaian perlengkapan, penggunaan bahan baku, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah bukti transaksi ekstern, adalah bukti pencatatan yang terjadi antara perusahaan dengan pihak luar perusahaan, misalnya faktur, nota, cek, kwitansi, dan sebagainya. Kwitansi adalah bukti pembayaran yang dibuat oleh pihak yang menerima uang. Bagian sebelah kanan dari kwitansi diberikan kepada pihak pembayar dan bagian kiri dari kwitansi, subkwitansinya ditinggal sebagai bukti. Kemudian nota debit atau debit memo. Nota debit adalah nota yang berisikan bahwa perkiraan langganan didebit karena pengembalian barang yang dibeli atau yang dinamakan dengan retur pembelian. Kemudian yang ketiga adalah nota adalah bukti penjualan barang yang langsung dibayar oleh pembeli. Nota biasanya dibuat rangkap dua, yang aslinya diberikan kepada pembeli dan tembusannya dipakai sebagai bukti penjualan. Kemudian cek. Cek adalah perintah yang diterima dari pihak lain sebagai alat untuk melakukan pembayaran melalui bank. Kemudian faktur. Faktur adalah bukti transaksi untuk langsung saja dalam bentuk soal. Yang pertama adalah Desember 1. Jadi pada tanggal 1 Desember Tuan Sabil memulai usahanya dengan membuka rekening di bank atas nama perusahaan dan menyetor kas sebesar 150 juta. Dari informasi sebelumnya, sebagaimana dikatakan kas adalah sebagian daripada aktiva atau harta, maka jika bertambah diposisikan dalam debit, kemudian lawannya modal
ditempatkan dalam posisi kredit 150 juta. Jadi jurnal itu harus imbang. Kalau posisi debitnya totalnya di sini 150 juta, maka di kreditnya juga totalnya 150 juta. Dalam jurnal nanti diperiksa keimbangannya. Dalam catatannya di sini keterangan adalah mencatat investasi awal pemilik. Yang kedua, Desember 2, tanggal 2, dibayar sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 3 juta mulai bulan Desember 2005 sampai dengan November 2006. Maka di sini perusahaan membayar sewa gedung tapi di muka, DP, sebesar 3 juta. Maka sewa dibayar di muka ini adalah aktiva, berupa harta, karena kita punya hak untuk klaim atau menuntut sebesar 3 juta bertambah diposisikan debit. Kemudian kas ini juga salah satu aktiva atau harta, berkurang sebesar 3 juta maka diposisikan kredit. Desember tanggal 3, dibeli peralatan kantor dari toko Padang seharga 20 juta secara kredit. Berarti perusahaan punya hutang, ya. Tetapi juga perusahaan punya peralatan. Ini menunjukkan peralatan adalah masuk pada aktiva atau harta. Peralatan kantor sebesar 20 juta bertambah itu ditempatkan di debit sebesar 20 juta, dan perusahaan punya hutang, punya hutang ke toko Padang, sehingga mencatatnya hutang usaha 20 juta di posisi kredit. Keterangannya adalah mencatat pembelian peralatan kantor secara kredit. Tanggal 11 Desember dibeli perlengkapan kantor secara kredit seharga 1.200.000 dari toko Takengon. Di sini harta atau aktiva perusahaan berupa perlengkapan kantor bertambah 1.200.000. Tetapi bertambahnya ini didapat dari kredit atau hutang. Jadi perusahaan punya hutang 1.200.000 di toko Takengon, jadi utang usaha bertambah 1.200.000 ditempatkan dalam posisi kredit. Jadi harta bila bertambah di debit, sedangkan bila utang usaha bertambah di kredit. Pada tanggal 15 Desember diselesaikan servis untuk PT Nusamba dan difakturkan untuk ditagih sebesar 9 juta. Dari kasus ini
perusahaan telah menservis, telah melayani pelayanan kepada PT Nusamba sehingga dapat pendapatan sebesar 9 juta. Tetapi pendapatan ini tidak berupa tunai tapi masih ditagihkan, difakturkan. Jadi perusahaan mempunyai piutang, hak untuk menagih piutang usaha sebesar 9 juta. Karena piutang itu masuk pada aktiva atau harta, maka bertambah ditaruh dalam posisi debit 9 juta, sedangkan pendapatan jasa itu 9 juta di posisi kredit. Nah, ini mencatat penyelesaian jasa yang difakturkan untuk ditagih. Tanggal 16 Desember diterima uang sebesar 5 juta atas jasa yang telah diberikan kepada pelanggan. Dalam kasus ini sama dengan tanggal 15, bedanya kalau tanggal 15 itu difakturkan, masih belum terima uang. Kalau yang tanggal 16 ini sudah dapat kas atau uang tunai sebesar 5 juta dari pelanggan. Jadi sama, yaitu pertama, perusahaan jasa ini mendapatkan jasanya berupa uang tunai kas sebesar 5 juta di posisi debit, dan untuk posisi kreditnya adalah 5 juta. Dalam keterangannya mencatat pendapatan jasa dari pelanggan secara tunai. Tanggal 17 Desember dibayar sebagian utang kepada toko Padang sebesar 7.500.000 untuk peralatan kantor yang telah dibeli pada tanggal 3 Desember 2005 yang lalu. Dalam kasus ini jelas sekali bahwa perusahaan membayar hutangnya, sehingga kasnya keluar sebesar 7.500.000. Tetapi hutangnya juga berkurang karena sudah dibayar 7.500.000. Jadi dalam jurnal adalah utang usaha berkurang 7.500.000 di posisi debit, dan kas berkurang 7.500.000 di posisi kredit. Keterangannya adalah mencatat pembayaran utang kepada toko Padang. Tanggal 19 Desember diterima uang sebesar 4.500.000 atas jasa yang telah diberikan kepada pelanggan bernama Toko Ramai. Dalam kasus ini seperti soal sebelumnya, yaitu hasil dari pelayanan jasa, maka perusahaan mendapatkan uang sebesar 4.500.000. Yang ditulis dalam jurnal adalah kas bertambah 4.500.000 di posisi debit, dan pendapatan jasa di posisi kredit sebesar 4.500.000. Keterangannya adalah mencatat pendapatan jasa dari pelanggan secara tunai. Persamaan dasar akuntansi soal tanggal 22 Desember diterima cicilan pembayaran dari PT Nusamba sebesar 3 juta. Dari kasus ini dapat dipahami bahwa perusahaan menerima kas sebesar 3 juta, sehingga diposisikan dalam debit karena kas adalah aktiva, bertambah di posisi debit. Sedangkan dalam kasus ini juga piutang dagang berkurang karena telah dibayar oleh PT Nusamba sebesar 3 juta. Jadi piutang dagang itu adalah salah satu aktiva atau harta berkurang di posisi kredit sebesar 3 juta. Keterangannya adalah mencatat penerimaan cicilan pelanggan.
Pada tanggal 24 Desember dibayar biaya perjalanan dinas sebesar 900.000. Dari kasus ini perusahaan membayar beban perjalanan dinas. Karena beban bertambah, maka di posisi debit. Jadi 900.000 diposisikan debit. Kemudian lawannya apa? Yaitu dikreditkan kas 900.000 karena kas adalah bagian daripada aktiva atau harta. Bila berkurang di posisi kredit. Di sini 900.000 dengan keterangan mencatat pembayaran biaya perjalanan dinas. Pada tanggal 25 Desember dibayar biaya telepon untuk bulan Desember sebesar 400.000. Ini sama kasus sebelumnya, yaitu perusahaan membayar beban. Di sini beban telepon, jadi beban bertambah 400.000 di posisi debit, sedangkan kasnya berkurang 400.000 di posisi kredit. Keterangannya mencatat pembayaran biaya telepon. Pada tanggal 25 Desember juga dibayar gaji pegawai bulan Desember sebesar 9 juta. Sama dengan beban-beban sebelumnya, yaitu tapi di sini adalah beban gaji. Beban gajinya 9 juta bertambah, maka di posisi debit, sedangkan kasnya berkurang di posisi kredit, yaitu keterangannya mencatat pembayaran biaya gaji. Pada tanggal 27 Desember dibayar listrik dan air untuk bulan Desember sebesar 600.000. Maka ditulis beban listrik dan air posisi bertambah 600.000 di posisi debit. Kemudian kas bagian daripada aktiva atau harta berkurang, maka di posisi kredit sebesar 600.000. Tanggal 30 Desember Tuan Sabil mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi, ini namanya privé, sebesar 5 juta rupiah. Maka di jurnal pada tanggalnya ditulis 30 Desember. Kemudian keterangannya adalah privé Tuan Sabil diposisikan debit, karena jika privé bertambah di posisi debit sebesar 5 juta, sedangkan kas bagian daripada aktiva atau harta berkurang di posisi kredit. Yang perlu diketahui bahwa privé ini adalah untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan perusahaan. Jadi pengambilan tunainya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan perusahaan. Jadi mengurangi modal daripada Tuan Sabil. Desember 31 diberikan servis kepada para pelanggan dengan perhitungan biaya sebesar 8 juta. Jumlah tersebut difaktur untuk ditagih. Dalam transaksi ini perusahaan telah memberikan servis sebesar nilainya 8 juta, tetapi tidak berupa kas, masih ditagihkan atau masih dicatat dalam faktur. Oleh karena itu dalam keterangan ini, yaitu perusahaan mempunyai piutang usaha atau hak nagih sebesar 8 juta di posisi debit, sedangkan pendapatan jasa di posisi kredit. Keterangannya mencatat penyelesaian jasa yang difakturkan untuk ditagih. Adalah rekapan daripada semua transaksi jurnal perusahaan Adijaya pada tanggal 1 sampai 31 Desember 2005. Yang pertama misalnya adalah transaksi Tuan Sabil ketika menyetorkan kas sebesar 150 juta untuk modal. Ini tanggal 1. Kemudian tanggal 2 adalah mencatat pembayaran sewa untuk 1 tahun.
Tanggal 3 mencatat pembelian peralatan kantor, kemudian tanggal 5, tanggal 11, dan tanggal 15 dan seterusnya sesuai dengan transaksi-transaksi sebelumnya. Berikut adalah rekapannya dan juga dari saldo rekapan akhir sampai tanggal 31 Desember, misalnya piutang usaha ya mencatat penyelesaian jasa yang difakturkan untuk ditagih yaitu 8 juta, kemudian kreditnya pendapatan jasa 8 juta. Jadi total semua transaksi jurnal selama 1 bulan adalah 227.700.000. Antara debit dan kredit adalah imbang, sama yaitu 227.700.000 rupiah. Bila kita pahami buku besar pada layar ini, maka akan muncul di sini adalah kas. Kas judulnya sudah ditempatkan di atas, kas. Kemudian untuk nomor rekeningnya adalah 101. Nomor rekening ini sesuai dengan ketetapan perusahaan, bisa dirubah atau tidak. Kemudian tanggal yang berhubungan dengan kas, bila dilihat sebelumnya, jurnal-jurnal transaksi sebelumnya, untuk kas adalah tanggal 1, tanggal 2, tanggal 5, tanggal 16, tanggal 17, tanggal 19, 22, 24, 25, 25, 27, 30. Itu kalau dilihat di transaksi jurnal sebelumnya, maka muncul pada tanggal tersebut kas. Jadi di sini buku besar memposting dari jurnal ke buku besar ya, jadi untuk kas ya kas sendiri. Kemudian untuk posisinya debit adalah 150 juta pada tanggal 1 di debit, sehingga saldonya di debit 150 juta. Nah, ini saldo yang sebelumnya saya sampaikan bahwa saldo normal daripada adalah di posisi debit. Kemudian pada tanggal 2 terjadi pengeluaran kas 3 juta. Jadi saldo debitnya 147 juta. Kalau misalnya saya acak di sini tanggal 22, saldo ada berapa? Maka jawabannya 151.400.000. Kalau saya tanya saldo pada tanggal 27 ada berapa? Maka pada tanggal 27 sisa saldo adalah 140.500.000. Nah, jadi untuk piutang usaha yang di bawahnya itu adalah dari jurnal sebelumnya, maka dipahami bahwa setiap tanggal 15 ada tanggal 22 dan 31 dari cerita sebelumnya itu ada piutang usaha. Maka awalnya tanggal 15 piutang usaha 9 juta. Kemudian piutang usahanya ditagih mendapatkan 3 juta, maka piutang usahanya berkurang di posisi kredit. Kemudian punya piutang usaha lagi pada tanggal 31 Desember sebesar 8 juta. Maka saldo akhir piutang pada tanggal 31 Desember adalah 14 juta. Posisi normal piutang usaha adalah di posisi debit. Buku besar rekening utang usaha. Jadi hanya khusus utang usaha saja. Kode rekeningnya di sini tetapkan 201. Pada tanggal berapa saja utang usaha? Pada tanggal 3 Desember ada utang usaha. Tanggal 11, tanggal 17. Pada tanggal 3 punya utang usaha 20 juta. Jadi
perusahaan punya hutang 20 juta. Pada tanggal 11 1.200.000, maka perusahaan total hutang usahanya 21.200.000. Kemudian pada tanggal 17 Desember hutang usaha berkurang di posisi debit 7.500.000, jadi sisa saldo utang usaha pada tanggal 17 Desember di sini adalah 13.700.000. Kemudian modal non stabil di sini posisi 150 juta. Kemudian prive di sini rekening prive kodenya 302, itu terjadi debit pengambilan pribadi 5 juta. Jadi kesimpulannya buku besar itu adalah per rekening, ya, sumbernya adalah dari jurnal umum.